Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, fa inna taqwallah hiya khairu wasilatin nataqarrabu biha ilallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya Masjid Ar-Rahim yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yang paling sederhana, syukur itu diwujudkan dengan mempergunakan seluruh nikmat yang hadir dalam hidup kita ini untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Senantiasa memperbaiki dan menyempurnakan ibadah yang bisa kita lakukan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, manakala kita merasakan mendapatkan nikmat dalam hidup ini, apapun bentuknya, beliau mengajarkan ucapan atau doa, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan hadirnya nikmat ini, semoga sempurnalah amal saleh yang bisa dikerjakan. Jadi tidak lain nikmat yang hadir dalam kehidupan kita itu adalah untuk senantiasa memperbaiki ibadah kita, Bapak Ibu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mengajarkan itu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu adalah hamba Allah yang dijamin masuk surga. Tapi dengan jaminan itu, beliau adalah hamba Allah yang paling baik ibadahnya dibandingkan dengan kita. Padahal sudah dijamin masuk surga. Dengan keadaan yang harus berjuang beliau, Bapak Ibu, menghadapi musuh dan dengan fasilitas yang seadanya waktu itu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu tidak pernah sholat dengan AC yang sesejuk ini. Beliau tidak pernah sholat bersujud dengan hambal yang selembut ini. Kita umatnya yang diberi rizki dengan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita umatnya mendapatkan lebih mudah. Beliau hendak berhaji
Itu dari Madinah ke Mekah itu kan perjalanannya tidak semudah sekarang. Naik bis saja kita sudah merasa cepat. Sekarang ada kereta cepat lagi. Nah, berkaca kepada itu, seharusnya kita beribadahnya lebih baik, lebih semangat, lebih khusyuk. Karena kita tidak pernah merasakan debu di kening kita, sampai ketika kalau selesai sholat ada mengusap dahi. Kita sekarang mengusap dahi, tapi ya nggak tahu kenapa mengusap dahi. Padahal dulu ada debu di sini, Pak. Karena angin di mana-mana, dinding masjid bukan serapat sekarang. Dinding masjid itu kadang tidak berdinding. Maka pernah ada orang Arab, orang awam, orang Badui, orang kampung, tidak tahu kalau itu masjid. Dia kan ingin kencing di situ. Sampai sahabat ingin menegur, marah. Kata Rasulullah, jangan, selesaikan dia. Nanti kalau kamu tegur, dia takut kemana-mana malah kencingnya. Tapi dengan begitu, Bapak Ibu, Rasulullah sangat baik ibadahnya. Beliau dijamin masuk surga, Bapak Ibu. Itu ujian yang sangat besar. Coba kira-kira kalau Muhammad Nuruddin ini yang diberi janji, dia sudah masuk surga, kira-kira besok subuh masih sembahyang gak ada? Kenapa Ustaz Nuruddin gak ada sembahyang? Kan sudah dijamin masuk surga. Sederhanalah, anak kita besok ujian masuk CPNS, lalu oleh presiden ditelepon, kitanya yang ditelepon kebetulan kenal, anak pian daftar PNS kah? Inggih. Ulun jamin lulus, kata presiden, kira-kira begitu. Kita kasih tahu anak kita, nak pian dijamin presiden lulus, kira-kira malam ini belajar enggak dia? Enggak. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin masuk surga di saat yang sama beliau ibadahnya yang lebih baik dibandingkan seluruh makhluk. Karena itu marilah senantiasa kita bersyukur dengan cara menggunakan nikmat sebaik-baiknya untuk beribadah. Selanjutnya marilah kita berdoa semoga salawat serta salam terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sangat mencintai kita. Sepantasnya kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa bersolawat kepada beliau, dengan senantiasa berusaha mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan memenuhi ajaran yang beliau ajarkan dengan penuh pengorbanan sepanjang hayat beliau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kehidupan modern umat Islam, khususnya keluarga muslim, salah satu yang menjadi problem yang sering jadi masalah serius itu adalah tentang waris. Jadi di pengadilan itu Bapak Ibu, banyak sekali keluarga muslim itu bersengketa tentang waris, baik secara perdata, bahkan ada yang pidana. Berselisih di pengadilan secara perdata itu rebutan waris, rebutan sebagai ahli waris dan rebutan harta warisnya. Ada yang bahkan sampai pidana. Ada saudara mempidanakan saudaranya, ada kemenakan mempidanakan pamannya, ada paman memidanakan keponakannya, ada bahkan anak mempidanakan ibunya. Pernah Bapak Ibu mendengar di TV anak mempidanakan ibunya karena warisan? Kira-kira gimana itu? Salah enggak itu? Secara akhlak tentu salah, keliru, sampai anak menggugat waris, mempidanakan ibunya. Tidak semata gugatan ke pengadilan agama perdata, tapi pidana. Jadi mau memenjarakan ibunya dan saudaranya yang lain. Secara akhlak, ya salah, keliru tentu. Karena ibu itu jasanya tidak ada bisa dibalas. Namun secara hukum ternyata ada yang benar.
Kasusnya misalnya seperti ini Bapak Ibu. Ayah meninggalkan harta waris. Harta waris itu dipegang ibu. Ibu ini tinggal sama anak nomor 2. Nah, karena tinggal sama anak nomor 2, harta waris itu tidak pernah dibagi meskipun ada anaknya minta dibagi. Lalu satu persatu harta waris itu dijual sama anak kedua dengan ridho ibunya. Jual 1, jual 2. Anak 1, anak 3, anak 4 sudah protes terus. Kada diherani. Setiap jual kada dibagi. Lama-lama sakit hati kada tahan mengadukan pidana. Nah, inilah yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak umat Islam sekarang ini kesulitan untuk menyelesaikan masalah waris, bisa karena tidak tahu, bisa tidak berani bertanya, atau merasa bisa menyelesaikan dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan itu sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup sudah diingatkan oleh beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat kepada sahabat Abu Hurairah. Tapi pesan kepada sahabat Abu Hurairah itu juga ditujukan kepada kita. Dalam kaidah ilmu tafsir, dalam kaidah ilmu hadis, dan bahkan dalam kaidah ilmu hukum Islam, dikenal dengan kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Perintah atau larangan yang ada di dalam Al-Quran itu sifatnya umum walaupun kasusnya khusus. Bunyi hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, lamu pelajarilah oleh kalian. Padahal Abu Hurairah sendiri. Bisa maknanya itu menghormati, jadi menggunakan kalimat plural, jamak. Bisa memang niatnya ini pesan ditujukan untuk kita semua. Alamu al-fara'idha, pelajarilah sungguh-sungguh ilmu waris, ilmu faraid. Dan setelah kalian belajar, wa'allimuha, dan ajarkanlah ilmu faraid itu. Kenapa? Fa innahu nisful ilmi. Maksudnya, fa inna hadzal ilma, fa inna ilmal faraid, karena sesungguhnya ilmu waris itu separuh dari ilmu agama, kepentingannya. Dan efeknya apabila tidak diajarkan dan lalu kemudian umat Islam salah menerapkan hukumnya. Wa huwa yunsa. Dan ilmu waris ini, ilmu faraid ini nanti akan dilupakan. Dilupakan itu tadi wujudnya. Orang jadi betul-betul tidak tahu tentang bagaimana membagi waris kalau ada abah meninggal, kalau ada anak meninggal, kalau ada mama meninggal. Atau dilupakan, tahu hukumnya, tahu ilmunya, tapi tidak mau pakai. Itu ada Bapak Ibu. Sudah kita bagi rata aja, semua dapat biar kada ribut, kan begitu. Atau tidak membagi secara bagian waris. Takut nanti ribut, sebelum meninggal sudah dibagi dulu. Kan banyak sekarang begitu. Sudah dibagi, sertifikatnya sudah dibalik nama semua, ternyata abahnya kadang meninggal, habis sudah. Anaknya tidak berbakti, sama anaknya dijual-jual semua, abahnya miskin. Kebetulan sakitnya berat, tidak ada yang mau. Anaknya saling menuding, pian aja yang bayari. Pian dapat lebih banyak lah dari abah pian, semua tidak ada yang. Sampai ayahnya itu yang punya harta, karena membagi warisnya sudah sebelum dia meninggal, tidak punya apa-apa. Dan resikonya ketika membagi sebelum meninggal, ada hati yang berbicara. Kita ini kan sebagai ayah, sebagai ibu, tentu disuruh mencintai seluruh anak, ya.
Tapi ada enggak hati ini lebih cinta kepada satu dibandingkan yang lain? Ada. Lalu membaginya menjadi tidak adil. Itu peluang ketika membagi sendiri. Karena itu syariat Islam, waris itu dibagi setelah pewarisnya meninggal. Sehingga dia tidak ada campur tangan antara sayang tidak, benci tidak. Sebab dalam kenyataan ada Bapak Ibu, seorang ayah atau seorang ibu mengharamkan salah satu anaknya dapat waris. Ikam kada akan dapat warisku. Hanya karena dulu pas menikah tidak sesuai dengan kehendaknya. Hal-hal yang semacam itu. Padahal mawani'ul irfi, penghalang waris itu jelas diajarkan di dalam Islam hanya beberapa. Murtad, membunuh, dan seterusnya. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, waris ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dengan sangat detail. Maka pada malam hari ini kita sama-sama sedikit murajaah, mengulang kembali atau mudarasah, belajar bersama, minimal pengantarnya dulu. Karena Maha Suci Allah, ketika Allah Ta'ala mengajarkan pembagian waris, angka-angkanya dan siapa yang dapat, mulai surat An-Nisa ayat 11 dan seterusnya, 4 ayat sebelumnya itu merupakan norma hukum, norma akhlak dan hukum yang penting untuk dipahami kita. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Sebelum ayat ini, dulu sebelum turunnya ayat waris, umat Islam itu diajarkan kewajiban wasiat. Di dalam surat Al-Baqarah 3 ayat sebelum ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan kepadamu, idza hadara ahadakumul mautu, kalau salah seorang di antara kamu itu hendak sakaratul maut, kira-kira sakit yang kira-kira sakitnya itu mengarah ke meninggal, sudah siap-siap, intaraka khaira, jika dia meninggalkan harta, yang diwajibkan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf, menuliskan wasiat, berwasiat terhadap harta itu. Haqqan 'alal muttaqin, hak bagi orang yang bertakwa. Lalu kemudian ayat ini datangkan kembali oleh Allah ayat waris, sehingga wasiat itu kemudian dari wajib menjadi sunnah, menjadi amal. Kalau kita sebelum meninggal kita berwasiat, sebab kita mengumpulkan harta banyak itu ketika nanti meninggal. Bapak Ibu sekalian, sebelum meninggal ketika sakaratul maut ditunjukkan oleh Allah tentang segalanya. Itu banyak sekali manusia itu menyesal. Alhaakumut takatsur, berlomba-lomba mengumpulkan harta itu membuatmu lalai sampai tiba-tiba hatta zurtumul maqabir, tiba-tiba nyawamu tinggal segaris. Maka kemudian wasiat itu menjadi sunnah, agar ketika kita sudah meninggal harta kita tuh masih ada yang dinafkahkan. Norma yang pertama tadi, kembali, bagi laki-laki ada bagian, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Apabila orang tua meninggal atau apabila ada kerabat yang berhubungan darah meninggal, laki-laki itu mendapatkan bagian waris. Yang luar biasa Bapak Ibu, walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dan bagi perempuan pun terhadap apa yang ditinggalkan kedua orang tua dan kerabat itu mendapatkan bagian. Zaman dulu Bapak Ibu, perempuan itu tidak dapat waris.
Ada seorang perempuan datang kepada Rasul. Suaminya meninggal berjuang berjihad. Dia hanya punya 2 anak perempuan. Mengadu kepada Rasul karena harta mendiang suaminya diambil sama paman-paman anaknya, diambil sama iparnya. Wahai Nabi, bagaimana ini nasib? Perempuan itu tidak mengadu untuk dirinya, yang paling penting gimana 2 anak perempuan saya ini, gimana 2 anak mendiang ini. Nah, berkat pengaduan itu lalu turunlah bahwa perempuan itu mendapatkan waris. Bahkan anak perempuan itu besar juga bagiannya kalau tidak ada anak laki-laki. Ini sungguh keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Zaman dulu perempuan tidak mendapatkan waris, bahkan dalam suku tertentu, keadaan tertentu, perempuan itu diwariskan. Kan di zaman dulu laki-laki yang punya jabatan, punya kuasa, kepala suku begitu, nikahnya kan banyak sekali. Itu pun kemudian dibatasi oleh Islam. Maksimal kalau kamu harus begitu 4. Tapi kalau tidak mampu adil juga hanya boleh 1. Jangan sampai menikahi lagi janda membuat istrinya jadi janda. Ada boleh. Betul-betul niat beribadah dan bukan dimulai karena selingkuh ketahuan, bukan. Tapi dibatasi. Nah, di zaman dulu ada seorang laki-laki misalnya punya istri sampai 20 atau 15 atau 11 atau 30. Kalau dia meninggal, anaknya laki-laki terkuat atau yang paling berjasa dalam suku itu atau anak pertamanya, dia mewaris. Kalau dia mau, dia boleh mewarisi istri ayahnya yang bukan ibunya. Jadi di antara 20 itu ibunya yang nomor berapa, yang lain kalau anaknya mau diwarisi istri-istri ayahnya itu. Jadi bahkan bukan sekedar tidak mendapatkan waris, perempuan itu bisa diwariskan. Maka Islam datang, norma pertama, laki-laki dan perempuan punya hak yang sama di dalam waris. Tapi diingatkan oleh Allah, mimma qalla minhu aw kathura, baik sedikit ataupun banyak. Nasiban mafruḍa, bagian yang sudah diberikan ketetapan oleh Allah. Allah Ta'ala maha tahu kemaslahatan pembagian itu. Itu pun Islam masih dituding kada adil. Oh, perempuan cuma dapat setengahnya laki-laki, kan begitu. Padahal Bapak Ibu, ketika laki-laki mendapatkan 2 kali bagian perempuan, meskipun kita sebagai muslim harus menerimanya dengan ketaatan. Perintah Allah itu bahkan tanpa bisa dilogikakan, kita yakin perintah itu baik. Tapi para ulama menjelaskan itu, bahwa laki-laki dapat 2 bagian, tapi dia punya tanggung jawab untuk menafkahi anak dan istrinya, juga membela dan melindungi saudara perempuannya. Sementara perempuan punya setengah bagian dari laki-laki, tapi itu hak miliknya. Sama kalau misalnya suami istri, kebetulan sama-sama begawi. Gaji istri kan gaji dia, gaji suami gaji kita, kan begitu. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita mau mencontoh sunnah Rasulullah yang paling berat, betul-betul berat itu adalah tentang nafkah. Selama ini kan hukum fikihnya bahwa suami ketika punya gaji wajib menafkahi istrinya secara wajar, terukur. Jadi suami juga bisa pegang sebagiannya yang lain. Tapi kalau kita mau mencontoh sunnah Rasulullah betulan, tapi gak ada kuat Bapak Ibu. Semua gaji kita tuh diberikan ke istri. Buktinya apa? Buktinya ada hadis tentang puasa sunnah. Nabi bertanya kepada istrinya, "Dek, kira-kira ya, ada sarapan apa pagi ini?" "Nabi, kita tidak ada makanan." "Oh, kalau gitu kita puasa," kan gitu. Oh, hadis dalil bahwa puasa sunnah boleh niatnya belakangan, asal belum makan dan minum sejak terbit fajar.
Tapi kalau kita ambil yang tersembunyi dari hadis itu, artinya apa Bapak Ibu? Nabi itu usulnya ketika istrinya tidak ada masakan, menyuruh puasa. Kenapa? Nabi tidak pegang uang. Kalau Nabi pegang uang kan buka kantongnya, menjulung, nih belanja, kan gitu. Tapi nggak punya uang. Cuma ibu-ibu jangan salah, istri Rasulullah itu amanah semua juga. Jadi ibu-ibu, oh tuh, ya Mas, Bang, Kak, ingat tuh kata Ustadz, Nabi itu kadang megang duit, ulung yang megang duit. Cuma ibu-ibu kalau megang duit, nanti kalau ada tas, diskon 50 plus 20, tergoda beli. Makan uang belanja, repot juga. Akhir bulan di meja makan, suaminya sama anak-anaknya bingung. Mak, kenapa kita jadi teroris 10 hari ini? Apa itu? Makannya tempe 2 iris, terong 2 iris, tahu 2 iris. Karena tadi uang belanja dipakai buat beli tas, diskon 50 plus 20. Luar biasa ajaran Islam. Jadi yang pertama, perempuan dan laki-laki dapat bagian sama-sama. Memang laki-laki 2 kali bagian perempuan, bagi yang punya tanggung jawab. Tapi yang sudah berumur, ayah dan ibu, kan kalau ada seorang laki-laki meninggal, orang tuanya masih hidup, orang tuanya dapat bagian, dua-duanya sama, ayah dan ibunya sama-sama dapat 1/6. Nanti dilihat di ayat ke-12. Jadi karena orang tua itu biasanya dianggap sudah mapan, tidak perlu harta untuk kepentingan pendidikan dan seterusnya. Ketika anak laki-lakinya meninggal, orang tuanya masih hidup, dua-duanya, laki-laki dan perempuan sama-sama dapat 1/6, sama rata laki perempuan. Tapi bagi anak, abah meninggal, punya anak laki-laki 1, perempuan 1. Laki-laki 2 kali bagian perempuan. Karena anak masih punya tanggung jawab. Yang laki-laki kepada anak istrinya, juga kepada saudaranya yang dapat setengah ini. Maka dulu di dalam Islam, hubungan antar saudara itu kuat sekali. Nah, di kita memang ada perbedaan. Kadang-kadang sesama saudara, kada tahu menahu keadaan saudaranya. Waktunya mepet ternyata. Dan kalau subuh baru bisa panjang ya. Nanti kita kapan diteruskan. Yang kedua, ayat ke-8 ini yang sangat penting Bapak Ibu. Bunyinya, wa idza hadaral qismata, dan apabila hadir pada hari pembagian, hari qismah, pembagian waris, majelis pembagian waris. Siapa yang datang? Ulul qurba, kerabat dekat. Masuk ahli waris juga, tapi dia terhalang, terhijab kalau dalam bahasa hukum oleh yang lebih dekat. Misalnya, kalau seorang laki-laki meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, maka saudara dia kan tidak dapat, tertutup. Jadi paman tertutup dengan kehadiran anak laki-laki. Jadi ulul qurba dia datang, hari pembagian waris, paman datang, siapapun datang, bibi datang. Wal yatama, ada orang miskin di sekeliling. Wal masakin, dan ada orang miskin. Apa perintah Al-Qur'annya? Farzuquhum minhu, maka berilah mereka rizki dari harta yang ditinggalkan. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Jadi Bapak Ibu, harta waris itu tidak dibagi semua kepada ahli waris yang tertinggal, yang paling kuat, tidak. Misalnya ada harta waris 100 juta, itu tidak dibagi kepada ahli waris utuh. Harus ada yang namanya disebut ar-rizq. Paman bibi yang terhalang itu tetap diberi. Batasnya seberapa? Sekuat keimanan. Selamatankah, saruankah namanya, memberi ke fakir miskin, agar sadar bahwa harta waris itu berkah. Bukan semata hak, berkah.
Jadi kita dapat itu hanya karena kita punya hubungan darah dengan almarhum. Kita yang paling kuat garis darahnya kita lalu dapat. Bukan kita yang berusaha. Jadi insya Allah almarhum akan bahagia kalau hartanya itu jadi berkah, semua orang senang. Jadi kada boleh misalnya Abah Ulun meninggal. Oh, nauzubillah, Abah Ulun masih hidup. Tapi bayangkanlah, ada seorang keluarga, ayahnya meninggal, lalu pas bagi waris, anak laki-lakinya, lalu paman bibi datang. Kada boleh berkata, Yan kenapa kesini, kan kada dapat orang ulun. Kada boleh. Sampai dikatakan di ujung ayatnya, berkatalah perkataan yang baik. Bahkan kalau harta warisnya itu cuma sedikit, disampaikan, mohon maaflah paman, mohon maaflah panti asuhan ini, ayah ada meninggalkan harta tapi tidak banyak, ini sebagai rizkun. Disampaikan begitu. Dan ayat tentang kismah ini juga menjadi dasar bahwa harta waris itu harus dibagi. Kada boleh misalnya begini, ada anak bertakon sama kakaknya yang tertua, saudara bertakon pada kakaknya yang tertua, anak bertakon sama mamanya, Mak, bila dibagi waris, tidak boleh ibunya atau saudaranya yang megang harta mengatakan, kubur abah masih basah kok masih bertakon waris. Tidak boleh. Itu kewajiban membagi waris itu. Bukan membagi harus dibagi seluruhnya saat itu, tidak. Tapi dijelaskan siapa ahli waris yang berhak, berapa bagiannya, dan ini nanti bagaimana. Ulun contohkan begini ya. Ada seorang ayah meninggalkan kontrakan atau kos-kosan. Kos-kosan 10 pintu, sebulan 1 pintu 1 juta, berarti 10 pintu 10 juta. Meninggalkan anak 3, 2 laki-laki dan 1 perempuan, dan meninggalkan istri. Nah itu harus dijelaskan. Paling lambat kapan kismah itu, pembagian waris? Paling lambat sebulan setelah mendiang meninggal. Kenapa? Karena kos-kosan itu dibayar bulanan. Ya kan? Kalau tidak segera dipahamkan, oh ibu dapat bagian kalau ada anak 1/8, anak-anak yang laki-laki 2 kali bagian perempuan. Ini ada pemasukan 10 juta, biaya perawatan 1 juta, yang merawat kos-kosan ini mama, berarti mama sebagai CEO, sebagai pengurus kos-kosan digaji 1 juta, berarti sisa 8 juta. Mama dari 8 juta ini dapat 1/8, sisanya kita dibagi 2/1. Harus tahu. Jangan sampai ketika tidak dibagi, makan. Kada sadar temakan, kada sadar temakan, kada membagi kakaknya, kada membagi adiknya. Itu nanti terancam di ayat yang ke-10. Kita meloncat dulu ke ayat yang 10, betapa pentingnya ayat 8 ini ditunaikan, karena ayat 10 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang yang makan harta anak yatim dengan zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ingatlah bahwa sejatinya, hakikatnya mereka makan di perutnya api. Mereka makan api di perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, tidak bertobat sampai kematian datang, harus membersihkan dirinya itu ke neraka sa'ir. Ayat ke-10 ini seolah-olah tidak berbicara waris, berbicara anak yatim. Tapi ini berbicara waris, Bapak Ibu. Kenapa? Anak-anak yang ditinggal meninggal ayahnya disebut ya yatim, walaupun sugih. Misalnya Pak Harto meninggal, anak-anaknya kan sugih semua tuh, kaya. Tapi walaupun kaya, mereka anak yatim. Kalau misalnya harta ayahnya itu hanya dikuasai 1 orang, apakah istrinya, ibu bagi anak-anaknya, atau anak tertua, tidak pernah dibagi tepakai, itu sama saja makan anak yatim, harta anak yatim yang lain, makan harta adik-adik atau kakaknya. Dan kemudian jadi api, Bapak Ibu. Nah itu yang harus diingat betul.
Nah, karena itu memang harus santun cara minta baginya. Tetapi ketika diminta membagi juga harus agar tahu. Dan nanti biar adil, tentu yang membagi yang ahli. Datangkan ahlinya siapa. Di Masjid Ar-Rahim nanti misalnya punya program mengajarkan bagaimana ilmu faraid. Jadi jamaah tahu semua. Atau ada tim faraid di masjid ini sehingga ada jamaah yang bertanya bisa memberikan jawaban. Sebab membagi waris di zaman sekarang juga tidak sederhana Bapak Ibu. Kenapa tidak sederhananya? Karena suami istri itu di zaman sekarang harta bercampur. Tidak mutlak harta yang di atas nama almarhum ayah itu betul-betul harta sidin. Bisa jadi harta istrinya ada di situ. Apalagi di Banjar. Coba yang berusaha, banyak enggak yang perempuan? Banyak. Nasi kuning tuh namanya perempuan semuanya. Warung makan Mama Atul, Mama Lia, ya kan? Rumah makan Acil Sinah misalnya. Ini yang begawi dia. Tapi di Indonesia biasanya kalau punya harta, beli tanah kah, beli motor kah, beli mobil kah, sertifikat atau BPKB-nya di atas namakan istri atau di atas namakan suami? Seringnya di atas namakan suami. Padahal di situ ada harta istri. Itu harus dijelaskan dulu. Jadi sebelum istri mendapatkan 1/8 harus dijelaskan dulu nih. Ada enggak bagian istri yang di dalam harta yang bersertifikat atas nama suami, ber-BPKB atas nama suami, harus dijelaskan dulu. Kalau di zaman Nabi, zaman sahabat, memang laki-laki semua yang bekerja. Walaupun istri bekerja itu tidak juga bisa didalihkan, ini uangku semuanya, tidak. Kenapa ibu-ibu? Karena ketika ibu-ibu bekerja, ada hak suami yang terabaikan, harus minta ridho. Misalnya suami ingin bersayang-sayangan jam 9 pagi, pian nih ma'auri aja lagi begawi misalnya. Minta diolahkan kopi, pian ngolah seorang bisa, ulun aur. Padahal suami yang minta, kan karena bekerja jadi tidak bisa membantu. Padahal kalau ibu-ibu bekerja biasanya lebih ramah kepada orang lain. Coba yang jualan nasi, ramah sekali sama pelanggan. Suaminya diolahkan nasi, ngolah orang sana Indomie ada. Kebalik. Iya kan? Nah, jadi saling meminta berelaan suami istri yang bekerja itu agar bisa saling sakinah mawaddah warahmah tetap terjaga. Belum lagi harta sekarang itu repot Bapak Ibu. Ayahnya punya rumah 3, betul-betul 3, anaknya 3, laki-laki semua. Kan tidak bisa dibagi 3. Kamu dapat ini, kamu dapat itu, kamu dapat itu. Tetap bisa bertengkar anaknya. Sebab rumah yang satu ada Jalan Ahmad Yani. Rumah yang satu ada di Gambut, di tengah sawah. Aku kan mau di situ. Itu juga menghitungnya tidak sesederhana dulu. Dulu kan harta itu mudah. Emas perak, kambing, sapi, onta. Kalau sekarang ada saham, ada macam-macam. Rumah saja beda tempat, ukurannya sama saja, lain nilainya. Di sini rumah 200 meter harganya 2 miliar, di situ rumah 400 meter harganya 600 juta. Udah ditambahi AC lengkap, tetap kada mau. Itu ada cara membaginya. Sudah masuk Isya? Belum? Oh ya, mohon maaf, insya Allah dilanjutkan kapan lagi kalau ada umur dan kalau ada takdir. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Hadanallahu wa yakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala hilaf salah. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.